kathokku wis tak gawe. Piye Mbak, tolong tidak disebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini mau saya naikkan dalam konten YouTube. Piye Mbak aku kudu piye iki? Waduh. Aku ingin berbagi pengalaman Mas Andrew, mau tanya juga gitu. Oke, tanyanya dulu aja. Bagi pertanyaan bagi pengalamannya setelah masalahnya sampean selesai. Ngono lho, jadi sing diutamakan kan pertanyaannya dulu ben terjawab. Piye. Oke. Nah, aku pertama mau tanya gini Mas Andrew, kan aku bulan 7 ini finish. Siap. Nah, renew di sini, terus gitu kan aku harus tanda tangan kontrak lagi kan. Kan aku diizini cuti paling lama 2 bulan. Nah, 2 bulan itu ada uang, apa namanya Mas Andrew, ada uang gaji enggak selama 2 bulan itu? Itu pertanyaannya. Soalnya jawabannya enggak. Belum. Jawabannya enggak pendek, jawabannya rada dawa. Terus. Oke, ini yang pertama ya Mas Andrew ya. Siap. Yang kedua, ya pertanyaan keduanya masalah long service. Nah, long service bosku ngasih separuh dulu karena di kontrak yang ini kan 6 tahun. Dikasih 10.000 dulu sama bosku. Lah terus gitu kan aku tanda tangan kontrak lagi. Itu kan gajinya sudah tidak sama kontrak yang ketiga ini kan. Jadinya nantinya kalau mau ngitung long service selama 8 tahun itu menurutnya kontrak yang terakhir ini gitu Mas Andrew. Udah itu aja pertanyaannya. Ya 2 pertanyaannya. Pertanyaannya 2, yang satu long service, yang kedua yang pertama tadi dapat bayaran apa enggak. Oke. Sekarang gini. Yes. Selama kontrak di situ sampean pernah cuti apa enggak, atau yang pertama kemarin itu sudah dikembalikan apa belum yang 2 tahun? Semuanya beres. Jadi semuanya beres. Nah, kalau sampean dikasih cuti 2 bulan itu sebenarnya yang wajib harus diberikan kepada sampean itu kan hitungannya berapa tahun? 6 tahun. Iya. Nah, Buyan 6 tahun ping piro cutine? Selikur. Nah, kalau sampean dikasih 2 bulan, selikur tok yang sampean dapat bayar. Oh gitu. Sisanya enggak. Jadi selikur tok. Jadi sampean enggak boleh. Kalau 2 bulan ya cuman 21 hari yang dibayar, cuti yang berbayar plus tiket PP. Siap. Nah, itu 21 hari kan karena sampean hitungannya 6 tahun. Nah, gitu. Nah, berarti kan sampean ngerti toh cara ngitung yang 21 hari ini duitnya piro kan ya sampean ngerti dhewe kan hitungannya itu 1. Iya. Jadi wis terjawab ya yang pertama. Terjawab. Nah, wis terjawab ya. Sampean cuma dapat 21. Sisanya gak oleh. Oke? Ya, oke. Terus sekarang yang kedua, long service. Setelah sampean dikasih separuh, terus bulan depan nih. Kalau menurutku, majikan ini tidak wajib memberi sampean long service. Karena sama-sama masih membutuhkan. Oke? Nih, kita ambil garis bawah dulu secara hukum. Karena orang wajib menerima long service itu kalau yang pertama dia lebih 5 tahun, terus majikan sudah tidak membutuhkan sampean. Atau majikan ke luar negeri, atau sampeannya sudah lebih dari 65, atau sampean sakit yang sudah tidak bisa bekerja lagi, itu wajib membayar. Lah ini dia nggak wajib tapi sampean dikasih, alhamdulillah, bisa dipahami? Iya, itu peraturannya. Jadi kalau menurutku dia mau ngasih berapa, nggak usah nuntut. Ya, diterima saja. Ya. Oi, terima kasih. Engkau say dan kerja lebih rajin. Orang-orang majikan kayak gini ini orang-orang yang terlampau baik.
menurut saya ngekei duit ora kudune ngekei duit tapi sampean diwehi duit. Jadi nggak usah ngomong dan nggak usah tanya sama agent. Pak. Tanyanya sama saya aja. Sampean tanya sama agent, agent malah ngompori. Wo, kudune ora oleh kok tambah oleh. Nah, bahaya. Bahaya itu. Bahaya mengancam. Ya. Silent. Simpen khusus ngomong dengan saya dan netizen saya sih. Muga-muga sampean gak pokoknya sampean aja nyebut jeneng. Jadi kayak gitu, Mbak, ya. Satu itu. Jadi dikasih 10 dulu, nanti ditambahin lagi, ditampani semuanya dan penuh terima kasih. Wis. 2 pertanyaan itu masih ada yang belum jelas, baru nanti cerita pengalamannya dulu. Jadi 2 pertanyaan ini menurut sampean wis bisa dipahami apa belum gitu loh. Wis sampean ngerti apa burung? Kira-kira. Soalnya gini Mas Andro. Boleh. Nah, aku ngomong lagi. Boleh. Tadi kan aku tanya ke yang di bawah rumah itu kan ada renew kontrak itu berapa gitu. Nah, terus gitu. Renew kontrak dapat. Maksudnya? Renew kontrak itu kan nanya berapa bayarnya gitu loh Mas Andro di Toko Indonesia gitu loh. Toko Indonesia? Iya, Toko Indonesia. Terus? Di Chandra gitu. Aduh, disebut no pisan. Lanjut. Maaf, sorry. Terus? Pokoknya itu ya, Oke, lanjut. Terus gitu, terus gitu dia bilang, lah kamu sudah kerja di sini udah 6 tahun, katanya dia, nanti aku bisa nego sama majikanmu, kamu bisa dapat gaji segini gitu ya, 5.000, 6.000 segitulah katanya ya sih, ngomongnya gitu ke saya. Terus is okay, aku bilang nanti aku kemudian sama si bosku dulu begitu. Nah, tapi dia mau ngomongnya itu Mas Andro ngomongnya mau nego sama bosku, jadinya aku rada ragu gitu loh Mas Andro. Soalnya kan kalau itu kan aku sama bosku pribadi yang bisa nego. Iya, ikut urusan, nggak ada urusan dia. Lanjut. Begitu ya, Pak. Nah, terus gitu aku cuma tanya itu begitu Mas Andro, tanya di situ tanya sekedar tanya begitulah. Ya intinya aku sudah nggak mau tanya lagi, soalnya nggak mau cerita lagi sama si itu sih, soalnya sudah bilangnya begitu, aku ya sudah gitu loh. Jadi aku lebih jelas tanya Mbak Yuli, tadi telepon nggak diangkat, terus gitu loh sama Mas Andro belum diangkat, ya sekarang ini alhamdulillah sudah diangkat begitu. Ya tadi kita lagi ngurusi teman sampean yang di interminate dan lagi ngurusi ke labor, jadi kita mesti utamain itu dulu. Gitu. Jadi it's okay. Jadi gini Mbak, sampean bertanya itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang sampean tanyain itu ternyata tahu dan kenal majikan sampean, ini agak sedikit problem. Makanya teman-teman itu begini loh. Teman-teman itu biasanya masalahnya dia dengan majikan, dianya tidak terlalu paham, kemudian bleber tanya ke kiri, kanan dan atas. Dan jawaban semuanya ndak ada yang sesuai harapan. Jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D itu beda semua. Lah, yang nanya kalau jawaban beda semua piye perasaane? Kok kabeh gak podo, bingung gak? Makanya sekarang nyambi sampean tak jelaskan. Kalau sampean bertanya kepada 5 orang, dari 5 jawaban ini kira-kira yang punya kesamaan itu hal apa? Itu yang bisa diambil. Nah, jadi semakin bertanya ke banyak orang itu dicari yang sama. Kalau semuanya beda berarti ilmunya dewe-dewe. Dan itu akan itu yang menambah penyesatan teman-teman itu, sehingga dalam berpikirnya tambah stres, tambah bingung, tambah mumet, tambah ngeluh, nggak dapat jawaban yang tepat. Ini majikan menurut saya, lu sampai niku wis dikei 2 wulan cuti, dikei 2 wulan Mbak, diwehi long service dhisik awal, wedine kan dia gak balik. Pasti itu rata-rata orang ngomong kayak gitu. Kasih separuh dulu. Nanti kalau kamu balik ya wis, artine dhek cek seneng sampean cek seneng kerja ambek dhek, nek gak ya anggap aja aku wis ngekei terima kasih ke dia segitu kan.
Sik. 2 wulan iki lho, Mbak, wong dikeki cuti 2 wulan iki majikan model apa coba? Enggak, sampean logika aja menurut saya gitu loh. Aku enggak bela majikan loh. Aku enggak bela majikan. Aku belajar ngelihat aturan. Majikan aja sudah tidak mengindahkan aturan, tidak melihat aturan dalam memberi sampean. Maksud enggak? Nah, ini makanya yang wajib disyukuri hal-hal seperti ini. Makanya sampean juga bertanyanya agak sedikit lebih berhati-hati. Karena takutnya keplese saiki wong iki apik, kelaran sampean gak sido oleh kabeh ya mumet, gak sido dijengkopi aku lah. Kan ngono to, Mbak? Piye. Lanjut. Terus gimana? Ganti sampean yang ngomong. Oke, begini Mas Andro. Kan aku di sini 6 tahun bulan 7 ini kan Mas Andro. Dulu aku 1 tahun di sini pernah cuti 2 minggu. Nah, terus begitu aku lanjut kontrak ke sini ini sudah nggak pulang sama sekali. Nah, kemarin kan bosku dari rumah anaknya dari Amerika sana. Nah, terus gitu kan ya mungkin ini pengalaman dari sebuah kesabaran, juga sebuah pengorbanan, juga penuh apa ya namanya Mas Andro, kalau dibilang keikhlasan. Kita dulu. Nah, dibilang dari keikhlasan dan berakil-akil dulu, bersenang-senang kemudian begitu. Majikanku ini bilang gini, Mas Andro, kamu gimana? Kamu mau nambah enggak? Dia bilang gitu kan sama aku, nanya. Siap. Baik-baik. Kamu pikir dulu, aku belum bisa ngasih jawaban sama kamu, Bos. Soalnya aku sendiri juga punya keluarga, aku harus mempertimbangkan harus langkah yang mana aku ambil, aku bilang gitu kan. Betul. Nah, terus begitu oke, aku punya jawaban sama bosku. Aku duduk berdua sama bosku. Bos, aku bilang gini, aku mau pulang dulu cuti. Terus kamu mau lanjut kontrak apa enggak? Lah bos mau ngejangan lagi aku masih mau aku enggak? Aku bilang gitu. Dia bilang, lah kamu dia berbalik tanya sama aku. Seandainya kalau bos enggak ngejeng aku lagi, aku juga mau bilang sama bos, aku mau cari majikan dulu, baru tanda tangan kontrak, baru aku pulang. Aku mesti pulang dulu soalnya aku udah lama nggak pulang. Nah, dia bilang begitu kan. Nah, akhirnya begini sih bos, aku mau ngejeng kamu lagi, tapi kamu sudah tahu kan sifatnya bos cowok kamu sama nenek kamu kan kalau ngomong nyakitin hati kan, dia bilang gitu. Oke. Aku sudah terbiasa dengan omongan ya selalu menyakitkan hati lah, intinya namanya orang kerja ya Mas Andro ya. Siap. Ya dibilang kamu suka nyuri bla 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 bla. Siap. Aku bilang gini, Siap. Yang penting kamu orang yang nyonya sama Tuhan, percaya sama aku, kalau memang ada barang hilang 1 sen pun kasih tahu aku apa yang hilang. Aku bilang gitu. Siap. Jadinya kita itu semua satu keluarga di sini, itu kita bisa bahagia, hoisam. Aku bilangin itu sama si bosku. Masuk Pak Eko, lanjut gas. Begitu, terus itu akhirnya semuanya bilang, oke. Tapi kan dia, ini Mas Andro, dia harus ngomongnya kan semuanya jelas dulu. Nah, selama 2 tahun ini kan, selama ada COVID kan, dia ngasih aku 500 itu dalam gaji pribadi gaji lah. Siap. Gaji pokok itu aku masih standar, masih 4.630. Okay. Nah, setiap bulannya aku dikasih 500 itu free. 500 itu. Okay. Tapi si bosku bilang gini, kontrak keempat ini nanti aku nggak ngasih kamu uang yang 500. Dia bilang gitu. Kamu harus tahu keadaanku di sini. Bosku cowok harus setiap 2 minggu sekali harus pergi ke dokter berapa ribu gitu. Siap. Terus gitu aku sudah pensiun, ya sudah nenek kamu sudah kayak gini, dia bilang gitu kan. Tetapi aku ngasih bonus kamu itu nantinya aku harus nurut gaji yang kamu yang kontrak keempat begitu. Jadinya aku nggak ngasih uang kamu yang 500. Ya 500 tak ambil lagi, hapus lah Mas Andro. Jadinya aku
dapat gaji yang kontrak baru gitu. Jadinya nanti kalau aku sudah finish 2 tahun lagi, aku baru ngitung bonus kamu itu sesuai dengan kontrak yang keempat ini begitu Mas Sandro. Jadi kita sama si bos itu bisa semua terbuka gitu loh Mas Sandro. Hapcok. Haila mengsa Mas Sandro begitu. Tapi Mas Sandro begitu pengalamanku di sini. Siap. Ya Allah, nggak semudah membalikan telapak tangan Mas Sandro. Nggak semudah yang harus aku dapat saat ini Mas Sandro. Siap. Keren. Sabarku, ikhlasku, mentalku, semua kena Mas Sandro. Tetapi namanya orang masih butuh uang ya Mas Sandro ya. Siap Mbak Nah, jadinya kita harus taika minta. Aku juga bilang sama si bosku, kalau memang kalau aku mau cari majikan lagi, aku harus adaptasi dengan majikan lain. Kalau kamu masih mau aku lanjutkan kontrak di sini, oke, aku tanda tangan kontrak gitu Mas Sandro. Jadinya sekarang tak ambil hikmahnya itu dari buah kesabaranku selama 6 tahun itu membuahkan hasil Mas Sandro. Jadinya pokoknya buat mbak-mbak yang mendengarkan di sana, Mbak, benar-benar kerja di Hong Kong, gua harus kuat mental. Mental lo harus punya mental beton. Ojo mental tempe. Siap. Wes mental tempe ojo siap rene dhisik. Jangan berani-berani ya. Jangan berani-berani nginjakin kaki di Hong Kong ya. Siap, lanjut. Nah, kalau sudah sudah bertekad ke luar negeri dan bertekad ke Hong Kong, hadapi biarpun di depan Anda itu ada duri, pasti duri itu bisa dilangkahin. Kalau Anda dengan sabar, ikhlas, legowo. Contohnya aku dewe Mbak, aku nggak semudah aku membalikan telapak tangan sekarang ini. Alhamdulillah ya buat mbak-mbak yang di luar sana ya, semoga kerja yang ya kalau nggak dapat bonus ya mungkin sudah bukan rezekinya ya Mas Andro. Kalau ada ya rezekinya begitu Mas Andro, yang nggak harus kita tuh gimana ya Mas Andro, bekerja itu harus ikhlas. Yes. Allah. Begitu. Jadi aku suksesnya Mas Sandro sama Mbak Yuli. Aku kupingku Mas Sandro masih bosku, nenekku ya bilangnya aku nih mencuri bla 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 bla. Bajuku hilang ini ya ilah. Nah, kupingku tak sumbeli ngurung Mas Sandro sing mari ngoceh dek bandara. Mbak hilang. Di kongkon nunggu di depan lift. Mbak Yuli sama Mas Sandro yang cari-cari di mana sampai keluar bandara. Di bandara ngamuk-ngamuk. intinya aku banyak pengalaman yang aku harus mendengarkan kelah kesahnya mbaknya yang di Mas sama Mas Sandro. Intinya kita pandai-pandailah bekerja di sini, pandai-pandailah kita memanfaatkan uang di sini. Toh kita nggak selamanya akan ada di Hong Kong. Kesehatan nomor 1, mental nomor 2. Nomor 1 apa nomor 2 mentalnya nomor 1. Mentalnya nomor 1. Sehatnya ya nomor 1. Sehatnya nomor 1. Iya, 2 berarti itu kan sehat mental dan fisik gitu loh, Mbak. Nah, siap. Pokoknya mantap. Bisa itu harus sukses pulang membawa kejayaan. Ojo wis lah Mbak, modus lagi banyak di mana-mana. Aku ngrungokno sing sedih-sedih Mbak. Ya Allah, ya sakno, ya sing intinya jangan tergiur dengan kehidupan di luar lah. Intinya di luar aku sing ngrungokno mbaknya yang 1 bulan di sini sudah kabur dari majikan, sudah overstay. Ya Allah. Gini Mbak, oke. Ada hal yang penting sebenarnya yang pingin saya korek lebih dalam dari diri sampean, tapi aku pingin menampilkan wajah sih sebenarnya, karena ini bukan cerita yang jelek ya, ini justru cerita motivasi. Akan saya mudah-mudahan ya segera mungkin, karena ini bagian aku juga minta doanya dari teman-teman. Aku nggak minta uang, aku cuma minta doa dari teman-teman. Nek sing ndongakno wong 2000 wong 3000 kan biasanya sesuatu itu lebih cepat terkabul. Biar aku ada studio. Kalau ada studio itu mau saya tampilin, jadi wajahnya. Jadi
Yang akan kita bahas itu lebih ke arah tips dan trik. Ya, jadi makanya tapi kan kalau kita hanya suara tip dan triksnya itu kayak nggak mantep kan. Tapi begitu ada kelihatan mukanya kan kadang dia memeragain sesuatu gitu kan. Nah, kameranya bisa lebih cocok. Makanya saya akan tunggu episode berikutnya, tunggu nanti studionya udah kelar. Nanti kalau memang ternyata bisa dipercepat studionya ada, ya kita akan pingin ya membagikan hal yang baik, hal yang bagus buat teman-teman, sambil ekspresi wajahnya itu akan bisa dilihat ini gimmick, ini beneran sama tidak, itu kan bisa kebaca. Selama ini yang kita rasakan kan dengerin suara, ya kan. Nah, saya pingin bentuknya itu visual, kayak dipukul sama majikan, kayak dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk mukanya. Itu kalau misalnya diperagakan itu kan gambaran itu akan terlihat sama teman-teman. Itu malah lebih powerful sebenarnya. Nah, saya membutuhkan orang-orang yang punya apa ya, ingin membagi experience, ingin membagi sesuatu biar sebelum berangkat itu mereka pada ngelihat fakta dan kenyataan yang ada di sini itu sudah sampai seperti ini, seperti itu, dan begini dan begitu. Yang terjadi kan selama ini yang hanya kita dengar adalah moto picek, kuping budek, terus ndablek. Yang kita dengar kan seperti itu, tapi menerjemahkannya dalam bentuk visual atau gambar atau terlihat bagaimana dia diperlakukan itu kan nggak kelihatan. Karena yang kelihatan kan cuma muka saya kan, Mbak. Nah, makanya saya mau set up pelan-pelan, mudah-mudahan studionya bisa cepat kelar sehingga teman-teman itu bisa berceritanya itu los gitu. Nah, dari situ kan untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi yang lagi down, yang lagi drop, yang lagi aduh majikanku kok kayak gini gitu loh. Nah, harapannya nanti sih ke sana. Saya tetap akan nunggu sampean di saat nggak cuma sampean, jadi teman-teman yang lain yang ingin membagi sesuatu. Karena begini loh, yang teman-teman itu tidak sadari bahwa dari pengalamannya sampean ini itu bisa dan mampu menyelamatkan orang-orang itu agar dia mampu dan kuat bertahan. Ya, ini yang masih belum terlihat kesadarannya. Yang terjadi itu urusannya dewe. Kue ya kue, majikanmu ora urus. Begitu diceritani kan selalu ngomongnya, wah aku luweh nemen. Terus buat apa kalau nggak kita bagi? Satu orang nonton kontennya sampean ini dan satu orang jadi terperangah, nggak jadi break, itu berapa yang bisa diselamatkan? Anaknya yang di Indonesia, keluarganya yang di Indonesia bisa terhidupi, tercukupi dengan baik dan benar. Kalau mereka memutuskan untuk cabut, memutuskan untuk belok, yang menderita nggak cuman yang ada di sini loh ya, yang di Indonesia ini ya melok-melok gitu loh. Dan ketika penderitaan ini itu dilihat sama keluarga yang di Indonesia, akan waduh ibuku cek sorone yang golek duit. Karena selama ini yang terlihat kan di sosial media hari Minggu wajahnya cantik, bajunya rapi, makannya enak. Yes. Iya kan? Yang tidak dilihat di Senin sampai Sabtu nih lo koyok piye. Gitu loh Mbak ya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada sampean. Mudah-mudahan rezekinya sampean dengan majikan yang ini. Artinya majikan ini menyadari bahwa Mbak iki mbel gedes ntut goreng. Terus anake iku untung enek dirimu, sampean gitu. Untung ada dirimu, aku jadinya bisa konsentrasi ya kan. Karena bagaimanapun kan tadi singsangnya juga berobat ya, berarti sakit juga. Wong loro pikirannya kan pecah, tapi begitu ada sampean itu bisa dipercaya. Uang 10.000, 20.000 itu sudah mengalir dengan sendirinya. Ya aku ngerti perasaannya sampean. Engko diarani nyolong sempak, diarani nyolong BH, apa diarani ndelikno apa, ndelikno sandal apa-apa kan macam-macam kayak gitu toh Mbak, ya kan? Nah, kalau hal kayak gitu itu terus diperagakan. Coba Mas sampean bayangkan, lihat kalau dia marah-marah sampai nunjuk-nunjuk terus sampeane ngadeg-ngadeg karo nirokno mbae ngomong, itu kan visual kan. Orang akan wah. Itu akan jauh pukulannya kan dam gitu loh. Makanya kenapa konten ini kita bikin itu untuk kesana, untuk ayo kita menyemangati yang lagi down, bukan tambah. Kowe wis 2 tahun, kowe wis 3 tahun, kowe gak iso belajar ya kowe pekok. Goblok kan enek sing kayak gitu juga toh, Mbak. Iya, betul. Ini Mas Andro, aku punya masukan lagi Mas Andro. Boleh.
aku mau tampil terus gitu aku punya video nanti kan muka nenek kan Ya pasti diedit dulu ya. kan, Mas. Ya yang itu yang harus diedit dulu, Mbak. Mas Sandro ada yang sangat wow. Cantik jam 3, jam 4 dia ngitung uang, dia yang nggak mau tidur, videonya yang gimana tidur di kamar mandi. Aku punya semua itu, Mas Sandro. Tidur di kamar mandi? Pokok intinya neneknya Pak B hilang, nggak mau tidur di kamar, katanya takut semuanya hilang. Wow, sampai begitu ya? Semalam aja Mas Sandro. Sampai aja Mas Sandro semalam ya. Ambil talinya sepatu buat sabuk, takutnya itu uang patagongnya sama uang $100 sama kupon itu Mas Sandro, $1 itu takut hilang. Nah, apa nggak parah? Iya, kalau sampai cerita sama saya ya Mbak ya, aku bilang usia tambah tua itu sel yang tidak bisa beregenerasi itu sel otak, Mbak. Sel otak itu tidak bisa regenerasi. Makanya begitu dia tua, maka memori dan ingatan dan kecerdasannya masa lalu itu pasti drop. Jadi ya inilah yang harus kita berikan edukasi kepada teman-teman bahwa sel otak itu tidak bisa regenerasi. Makanya 1 sampai 10 miliar sel otak kita itu harus dijaga. Bagaimana jaganya? Ya tidur teratur, makan makanan sehat, jangan stres. Itu salah satu cara menjaga agar sel otak. Lah orang Hongkong umure dawa-dawa, fisike iso dipertahankan, tapi otaknya kan tetap nggak bisa karena nggak meregenerasi. Makanya umure dawa-dawa tapi nyusahno. itu dialami, Mbak. Makane wong Hongkonge gak gelem susah, jeng yane cece lo. Jeng kungyan lo. Mau mandai lah, mau sowai lah. 4.870, bener nggak? Umur berapa? Berapa? Betul. Nenek umur itu berapa? 96 tahun ini. Wih sih, ngerti. Tanya Mbak Yuli. Tanya Kak Yuli kalau marahin orang itu gimana? Santai sifat. Tanya Mbak Yuli apa itu artinya? Ya silitmu lah, silitmu. Sokok silitmu tahu tak keplak silitmu. Enggak gitu Mas Sandro, dia bilang kalau aku ngelahirin anaknya nggak punya pantat. Nah, itu orang tua mana yang kalau marahin membantunya kayak enggak gini, Mbak. Saya bisa ngerasakan hal itu karena memang sel otak yang tidak beregenerasi. Itu yang tidak semua teman-teman itu paham. Karena tidak bisa beregenerasi, mangane orang Hongkong nyebutnya Jisangpeng. Ada masalah otak. Kalau orang-orang normal biasanya Alzheimer. Alzheimer itu tingkat pikun yang berlebihan, itu pasti. Makanya kenapa junjungan kita Kanjeng Rasul itu usianya ya kan nggak panjang. Karena pinginnya semuanya meninggalnya di saat Husnul Khotimah, diberikan umur segitu agar nanti kan jadi panutan para umat. Ya kalau junjungannya nanti terlalu pikun terus kayak Mbak ngono terus piye dadine. Jadi segala sesuatu itu makanya kan aku banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi aku kepingin teori yang saya dapatkan, pembelajaran yang saya dapatkan itu dibuktikan terhadap fakta-fakta yang sampean alami, yang Mbak alami. Jadi dikorelasikan, disinkronize namanya, direlatekan, disambungkan agar teman-teman itu punya kesiapan mental yang cukup untuk menghadapi Hong Kong. Nah kan seperti itu gitu loh Mbak, ya kan? Beda ngomong sama kita pasti beda kan rasanya. Gitu ya. Jadi pokoknya saya akan menunggu nanti ya momentum ini tidak hanya sampean tapi semua teman-teman yang di Hong Kong, dan saya selalu bisa mengajak. Saya tidak memilih siapa Anda, bahkan kadang rentenir pun saya ajak ngomong, tukang ngapusi pun kadang-kadang kalau aku gak ngerti ya tak ajak omong, makelar sindikat pun kadang-kadang ya kadung diajaki ngomong keliru, dia menyembunyikan. Terus anak-anak yang lari dari tanggung jawab pun kadang-kadang ya saya
nggak pilih-pilih, kadang aku ngomong, tapi kadang-kadang dari omongan itu kan bisa di cross check, wong iki bener apa enggak. Nah, kadang-kadang saya belajar memahami itu, karena sekarang yang curhat, yang cerita bukan hanya yang baik-baik saja, yang tidak baik-baik saja, yang tidak membaiki orang lain itu bisa masuk juga. Jadi kadang-kadang tuh nyampur. Nah, oke. Wis, sekali lagi happy family, dengan enjoy dengan keluarga di rumah. Sampean seperti itu, dan sesuatu yang sampean alami, hati mental jatuh semua remuk, hari ini sampean menerima hasilnya, dan Gusti Allah juga adil kan sama sampean, sampean tetap berpositif. Jadi tidak ada ceritanya Gusti Allah itu tidak memberikan kalau umatnya ini enggak layaknya pantas, tapi kalau layaknya pantas maka dia akan juga dapat. Banyak cerita seperti itu, inspirasi kayak sampean, dan saya doakan sehat selalu, nanti balik ke Hong Kong ya, menepati janji dengan majikan, dan keluarga tetap baik-baik saja, tidak ada persoalan. Amin. Baik, gitu doa aja ya. Berbalik juga sama doa berbalik sama Mas Andro, Mbak Yuli, Yesus selalu, sehat selalu. Amin. Pokoknya setiap selalu membantu mbak-mbaknya yang membutuhkan. Siap. Dan pokoknya terus berjuang buat pahlawan devisa. Amin. Dan satu lagi Mas Andro. Siap. Di selagi kita ada kesempatan kerja, majikan tidak memukul, tidak intinya gajinya kita lancar, intinya gimana Mas? Ikhlaslah dengan bekerja. Selagi majikan tidak memukul dan tidak memberikan kekerasan kepada tubuh kita. Secara fisik. Pokoknya buat mbak-mbak. Nah, secara fisik pokoknya buat mbak-mbak semuanya pahlawan devisa, semoga sehat selalu. Amin. Pulang membawa kejayaan, keberhasilan, cepat berkumpul dengan keluarga yang di Indonesia. Amin. Kita nggak seumurnya ada di Hong Kong, pasti kita akan berpulang kepada negara kita sendiri. Pokoknya sukses buat Mas Andro, Mbak Yuli, sehat selalu. Amin. Sip. Begitu juga Mas Andro. Aku juga makasih ya Mas Andro ya. Siap. J, matur sembah nuwun, sehat selalu Mbak. Assalamualaikum. Iya, makasih Mas Andro. Bye-bye. Assalamualaikum. Mas Andro lagi nemu studio ya Mas ya. Wih. Muga-muga wae iso tercapai ya Mas ya. Jadi studio. Oke. Selesaiin dulu Mbak di sini. Terima kasih ya semuanya teman-teman. Nah, experience, pengalaman itu tetap menjadi guru yang terbaik, dan teori itu kalau hanya diucapkan dengan kata-kata itu tidak akan memberikan pukulan atau tidak akan memberikan kekuatan, karena dia hanya sebatas teori. Prakteknya dari siapa ya? Dari sampean-sampean semuanya yang mau berbagi sesuatu. Dengan ceritanya sampean itu setidaknya bisa menyelamatkan teman-teman untuk bagaimana sih menghadapi Hong Kong. Tapi ketika kalian enggan untuk bercerita hanya karena dalih kenaan Sandro nanti oleh duit akeh, itu bebas. Kembali lagi ke diri masing-masing. Saya masih yakin masih banyak di dunia ini orang-orang yang baik yang ingin membantu sesamanya. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa, dan saya jauh dari sesuatu yang baik. Saya arek wong gapleki, kaya entut, kaya telek, tapi saya didukung dengan kalian. Mudah-mudahan saya juga belajar menjadi lebih baik. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.